Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah lagi. Kami yang ada di studio mini ini dan seluruh jemaat GPDI Permata Yaspis yang ada di rumah bersama keluarga masing-masing kita beribadah dalam keadaan yang saat ini kita harus lewati. Corona yang harus kita lewati, tapi kami percaya kuasa Allah tetap sama. Ada di kita pribadi, lepas pribadi, keluarga masing-masing, kita sama-sama beribadah. Sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita angkat pujian yang mengatakan bahwa Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan kembali sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku 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 menyembahmu. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan ke rumah-Mu Tuhan. Kami yang ada di studio mini ini Tuhan, yang ada di GPDI Permata Yaspis, maupun jemaat kami yang ada di rumah kami masing-masing, bersama keluarga kami masing-masing Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh sama-sama memuji nama-Mu, terlebih kami nanti boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami harus melewati keadaan yang mencekam bagi kami Tuhan, keadaan yang menakutkan bagi kami Tuhan, namun kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu tetap ada bersama jemaat yang ada di rumah Tuhan. Biar kami sama-sama menerima kuasa itu Tuhan. Hanya oleh karena kuasa darah-Mu saja kami ada Tuhan. Sampai hari ini bukan karena kami kuat Tuhan, bukan karena kami gagah, kami sehat Tuhan, tapi ini semua karena kemurahan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tadi sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Saya undang yang ada di studio, kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah pun, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang,
Puji Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudaraku sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya kalau keadaan dunia ini Tuhan sudah izinkan. Bapak Ibu, kami pun percaya semua ini untuk kebaikan kita juga. Kita angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, kita angkat pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan, Tuhan pasti yang. Amin, haleluya. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah angkat puji-pujian Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala puji-pujian dan penyembahan kami boleh naik ke hadapan-Mu seperti dupa yang berbau harum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau Allah yang baik. Sungguh Engkau mempunyai rencana yang terbaik buat umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan,
untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi renungan buat kami, boleh menjadi rema buat kami, agar firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami Tuhan, dan kami boleh berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan boleh tersampaikan kepada kami umat-umat-Mu yang ada di studio mini ini maupun yang ada di rumah Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, shalom. Selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi ini. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ya kita akan terus berdoa biar satu kali nanti saudara ya kita tidak berbakti lagi di rumah ya. Kita boleh datang ke rumah Tuhan ya, bisa berbakti, bisa bertepuk tangan dengan sukacita ya, melihat keadaan dunia sampai saat ini ya, juga PSBB yang ditambah lagi saudara ya dengan meningkatnya penyakit corona ini. Tetapi ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih kita berharap pada Tuhan, karena Dia adalah obat ketakutan kita ya, puji Tuhan ya. Saudara sekalian, banyak orang di dunia saat ini yang takut saudara ya. Takut akan apa saudara? Ya takut terkena virus corona ya. Tampaknya banyak orang yang takut saudara ya, takut mati ya karena ya begitu dahsyatnya penyakit ini yang menyerang kemana-mana saudara ya. Kalau satu pabrik ya, salah satu ya terkena virus corona, maka semua akan ditutup ya di pabrik itu ya. Dan ini adalah dampak yang menakutkan ya. Jadi saya melihat bahwa ya walaupun dari televisi, walaupun dari ya banyak orang yang bercerita saudara, ya banyak orang yang takut ya akan keadaan dunia saat ini. Tetapi ya khotbah ini mempunyai tema obat ketakutan ya. Obat ketakutan ya. Lain saudara dengan obat dari dunia ya, obat dari farmasi, obat dari apotek saudara ya. Tapi ini adalah obat ketakutan saudara. Obat ketakutan kita ialah Tuhan Yesus ya, yang menjadi pencipta dari jagat raya ini, yang telah ada dalam dunia ini dan memberikan kita hidup sampai saat ini dan memelihara kita ya. Saudara, obat ketakutan itu begitu bukan saja terjadi saat ini saudara ya, tetapi juga ya telah terjadi pada zaman Yesus saudara. Ketika murid-murid Yesus saudara naik perahu dengan Yesus ya, dan tiba-tiba datanglah ombak ya yang besar saudara. Ya kemudian ombak ini mengamuk di danau itu ya, sehingga perahu yang ditumpangi Yesus dengan murid-muridnya hampir tenggelam ya. Dan murid-murid Yesus berteriak-teriak ketakutan ya. Dan mereka berkata kita binasa, kita akan mati saudara. Padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mari kita membaca situasi ketakutan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus ya waktu mereka naik perahu di sebuah danau ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan saudara. Ya dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 ya. 5 ayat ini kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa ya, atau akan mati, saudara. 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya ya. Ini satu cerita saudara yang menarik ya. Di saat orang pada puncak ketakutan ya, takut mati saudara, ya tetapi mereka ingat ada Yesus dalam perahu itu ya. Di sini saudara, murid-murid Yesus mengikuti Yesus naik perahu di sebuah danau saudara ya. Nah saudara sekalian, hidup kita juga sebagai manusia saudara diumpamakan tinggal dalam bahtera kehidupan kita ya. Ada kalanya saudara ya, bahtera dalam kehidupan kita berjalan dengan mulus ya. Ya begitu lancar ya, sehingga kita bisa berjalan dengan luar biasa, dengan baik ya. Tapi kadang-kadang juga ada ya satu angin ribut ya, atau gelombang atau badai yang besar yang menerpa bahtera kehidupan kita saudara. Sehingga kita berteriak ya, kita minta tolong saudara. Dan kita ketakutan bahwa kita pun berkata, wah kita sudah dalam situasi yang terakhir atau akan mati ya. Saudara sekalian, Matius pasal 8 ayat masih yang kita baca tadi, ayat 23 sampai 27 saudara, tampak sekali dengan jelas bahwa murid-murid Yesus semua ketakutan saudara ya. Ya mungkin sudah menyerah kalah terhadap gelombang ya yang besar itu ya. Disebut saudara, mereka pasti berteriak-teriak ya, waduh kita akan mati ini. Ini hari-hari yang terakhir kita, jam-jam menit yang terakhir bagi kita. Saudara sekalian, ya itu karena apa saudara? Karena mereka tidak mempunyai obat ketakutannya, yaitu Yesus ya. Padahal Yesus ada di dalam perahu itu sedang tidur saudara ya. Saudara sebenarnya ya, di setiap ya bahaya yang besar dalam kehidupan kita ya, saudara, ada Yesus di samping kita. Amin saudara. Ada Dia di samping kita saudara. Dan di sini murid-murid Yesus sadar kalau ada Yesus dalam perahu itu ya. Ya, dan dikatakan di sini, apakah ya atau apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang menjepit atau ya menerjang kehidupan kita. Di sini saudara, yang Yesus inginkan agar kami membangunkan Yesus saudara ya. Agar kami berseru kepada Yesus ya. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya saudara? Yang ketakutan ya, yang takut akan mati itu saudara. Dalam Matius 8 ayat 26 berkata, mengapa kamu takut ya? Kamu yang kurang percaya atau kamu yang tidak punya iman ya. Maka Yesus menghardik angin dari danau itu, dan danau itu menjadi tenang lagi atau teduh sekali ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan takut ya. Ya, kalau ada Yesus saudara, kita akan selamat ya. Itulah sebabnya saya memilih ya tema khotbah pada pagi hari ini adalah tentang obat ketakutan saudara ya. Yesuslah saudara obat ketakutan di dalam kehidupan kita sekalian. Yang pertama saudara, ya kita akan belajar ya. Banyak orang yang saat ini takut mati saudara ya. Takut mati karena apa saudara? Ya bahaya, ini mengerikan sekali. Virus corona itu saudara, kita terkena orang yang positif corona yang sedang bersin saja saudara, dia kena ke kita ya. Itu akan cepat sekali saudara ya. Kita bersentuhan ya saudara ya. Berbahaya sekali ya. Ya bisa tertular ya. Nah saudara, pada bagian yang pertama ini dikatakan apakah kita takut mati saudara ya. Padahal Yesus ya adalah obat ketakutan atas kematian ya. Kita baca dalam Yohanes 11 ayat 25 ya. Yohanes 11 ayat 25 adalah kata Yesus saudara di sini, akulah kebangkitan dan hidup ya. Barang siapa percaya kepadaku ya, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yesus saudara sungguh-sungguh meyakinkan murid-muridnya bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Artinya hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan ya. Saudara, Yesus adalah Tuhan atas segala angin ribut atau badai yang mengamuk di dalam bahtera rumah tangga kita ya. Yesus saudara adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup atau kematian kita sekalian saudara ya. Nah di sini saudara dengan jelas ya disebut bahwa
murid-murid yang takut mati itu, saudara ya, melihat mujizat Tuhan ya, sehingga mereka berkata ketika Yesus menghardik ombak yang mengamuk ya, saudara, di danau itu ya, hai penghidupku, diamlah, tenanglah ya. Maka murid-murid Yesus sadar bahwa Yesus, saudara, adalah obat ketakutan bagi mereka, saudara ya, sebagai Tuhan di atas segala angin ribut ya, yang menerpa bagian rumah tangga hidup kita juga ya, atau keadaan hidup kita. Itulah yang pertama, saudara, orang-orang yang takut mati ya, tapi ada obat ketakutan yang datang dari Yesus sehingga murid-murid Yesus selamat ya. Di sini, saudara, sekarang kita tiba pada bagian yang kedua, saudara ya. Banyak orang ketakutan saat ini, saudara ya. Kalau kita lihat ya, di dunia ini, saudara, dengan adanya pandemi corona ini, saudara, banyak orang yang ketakutan, saudara, kekurangan rezeki ya. Ya, saya sungguh memahami ya. Ada banyak jemaat, saudara, yang merasa rezekinya berkurang, saudara ya. Hotel-hotel sepi, saudara. Toko-toko sepi, saudara. Usaha-usaha mereka di ruko sepi semua, saudara ya. Takut rezeki ya. Banyak orang-orang, saudara, yang ya sangat sulit mencari untuk hidup sehari-hari saja. Untuk sepiring nasi saja sulit, saudara ya. Tetapi, saudara, jangan lupa, Yesus adalah obat ketakutan kita waktu kami kekurangan rezeki atau makanan atau minuman ya. Yohanes 6 ayat yang ke-35, saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi ya. Saudara, ya, Yesus meyakinkan kepada setiap orang Kristen, saudara, di dalam bahaya ya, saya menghadapi ya epidemi ini, saudara, menghadapi kekurangan ya dana untuk membeli makanan, saudara. Yesus adalah roti hidup kita ya. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya piatu, saudara. Dikatakan ia akan memelihara kita ya. Mungkin kita hanya makan satu makanan sehari, mie instan, saudara ya, yang paling simpel. Tapi kita tetap terpelihara oleh Yesus ya. Dikatakan di sini, saudara, Yesus adalah air hidup kita ya. Disebut roti hidup waktu kita lapar ya. Air hidup kita waktu kita haus, saudara ya. Jadi, saudara sekalian, di saat-saat bela sampar atau masa-masa yang menakutkan ini, saudara, kemurahan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Artinya, Dia memeliharakan kita dan tidak membiarkan orang-orang yang benar sampai terjatuh atau tergeletak ya di jalan-jalan kegagalan mereka. Yang ketiga, saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus adalah obat ketakutan ya bagi kita yang terserang penyakit, saudara ya. Di sini dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-17, saudara, Mazmur 8 ayat 17 ya. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita ya. Atau kata lainnya, ini disebut dalam suratan Petrus ya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, Matius 8 ayat 17 adalah menggenapi nubuatan daripada Nabi Yesaya, saudara ya. Di sini kita membaca juga dalam Yohanes 53 ayat yang ke-4, saudara ya. Yesaya 53 ayat yang ke-4, saudara ya. Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya ya. Nah, saudara, kalau saya mau bersaksi ya banyak orang yang bersaksi di gereja ya. Waktu sakit Tuhan menjamah, didoakan Tuhan menolong menjamah kita. Demikian juga saya pernah masuk keluar rumah sakit ya. Masuk keluar rumah sakit untuk apa, saudara? Untuk operasi, saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus adalah dokter saya, saudara. Tuhan Yesus yang melepaskan ketakutan ya. Dan Dia memberikan obat ketakutan ya.
yaitu bilur-bilurnya, sehingga kita disembuhkan ya. Adakah pada pagi hari ini saudara yang sakit, saudara? Sakit jantung, saudara, gagal ginjal, saudara, ya sakit kolesterol, saudara, tekanan darah yang tinggi atau stroke, saudara, atau banyak penyakit ya, diabetes dan lain-lain, saudara. Yesus adalah obat ketakutan kita. Undanglah dia, saudara, hadir dan menjamah saudara, memberikan dia kesembuhan ya, yang baik bagi kita sekalian ya. Jadi saudara, sesungguhnya ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itulah saudara, obat ketakutan yang datang dari Yesus Kristus sebagai tema khotbah. Yang terakhir saudara ya, yang terakhir di sini ini adalah renungan firman Tuhan. Yesus adalah obat ketakutan terhadap serangan-serangan kuasa kegelapan ya. Saudara sekalian, memang sakit datang dari kuasa kegelapan ya. Tapi juga banyak orang yang takut saudara ya, atas masa depannya, akhirnya menyerah saudara ya, kepada iman yang lain saudara, menyerah kepada kepercayaan yang lain saudara, yang didasari atas kuasa kegelapan. Ini berbahaya sekali ya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33b saudara. Yohanes pasal 16 ayat 33b berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia saudara ya. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian saudara? Aku telah mengalahkan dunia ini saudara. Siapa penguasa dunia kita ini saudara? Iblis saudara ya. Dia berkuasa di udara saudara ya, sehingga iblis disebut sebagai penguasa udara saudara ya, penguasa yang ada di atas kita saudara ya. Tetapi satu kali nanti Yesus akan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu saudara ya. Pada kedatangan yang kedua kali, dia akan menghancurkan saudara kuasa setan ya. Saudara sekalian, Yesus berkata bahwa sebenarnya kita telah menang atas kuasa kegelapan saudara ya. Roma pasal 16 ayat 20 saudara ya. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghapuskan ya iblis di bawah kaki kita ya. Kapan Yesus menang atas kuasa kegelapan saudara? Yesus menang atas kuasa kegelapan ketika dia mati di atas kayu salib ya. Yesus berkata, sudah genap ya, sudah selesai. Artinya apa saudara? Yesus mengalahkan dunia, Yesus mengalahkan penguasa-penguasa di udara, Yesus mengalahkan setan dan iblis saudara, sehingga kita menjadi umat yang berkemenangan ya. Puji Tuhan, kiranya saudara, renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita mempunyai obat kekuatan yang sewaktu-waktu saudara kita dalam keadaan terpuruk saudara, maka kami akan minum obat ketakutan itu saudara. Ialah Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan atas ketakutan, atas takut mati saudara, ketakutan atas penyakit kita, ketakutan atas rezeki kita, ketakutan atas kuasa kegelapan. Yesus saudara sungguh-sungguh telah menjadi obat ketakutan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan menyanyi ya, semua baik saudara, dan kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Terwana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Satu kali lagi, puji Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Satu kali lagi, kau jadikan hidupku berarti. Ya, Bapak Agus Haryono akan menutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagai kami ada Tuhan. Semuanya karena kemurahan yang sudah kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami layak untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pada pagi hari ini kami sudah memuji Engkau Tuhan. Sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau itu kesempatan yang kau berikan kepada kami Tuhan, kami sangat berbahagia pada pagi hari ini ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Kami nggak perlu kecewa lagi Tuhan. Kami nggak perlu putus asa lagi Tuhan. Karena kalau kami percaya kepadamu Tuhan, maka Engkau akan membukakan Tuhan bagi kami jalan keluar dalam setiap masalah kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus-Mu sudah melawat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan, kalau bangsa ini kau izinkan Tuhan, ada satu virus Tuhan, yaitu COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa COVID ini akan berlalu Tuhan. Kalau kami semua mau bergandengan tangan Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama, kami memohon belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, virus ini Tuhan boleh tidak lagi Tuhan ada di negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga serahkan Tuhan, para medis Tuhan, para perawat Tuhan, dan juga para sukarelawan Tuhan, yang merawat orang-orang yang kena penyakit daripada COVID-19 ini Tuhan. Kiranya kau sembuhkan mereka Tuhan. Kiranya buatlah mereka Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, agar mereka Tuhan Yesus tetap berada di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau ada di dalam diri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan boleh berakhir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio mini ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-berkat daripada surga, segala pekerjaan kami Tuhan sudah kau pulihkan Tuhan. Dan kami pulang Tuhan, membawa berkat-berkat daripada berkat itu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, pengumuman pada pagi hari ini. Ya, minggu depan ada kebaktian melalui live streaming seperti biasa, jam 9 pagi, saudara. Kemudian hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, saudara. Ya, ibadah akan diadakan melalui live streaming pada pukul 9 pagi. Ya, puji Tuhan, semoga saudara penuh dengan sukacita dan selalu mengikuti acara live streaming ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sampai berjumpa lagi, puji Tuhan.